yang belum bergabung untuk diberitahu agar mereka bergabung dalam majelis ini. Diberitahu bahwasanya kajian kita sudah dimulai, sehingga teman-teman tidak terlalu banyak yang terlambat, begitu ya. Teman-teman yang belum bergabung disuruh untuk bergabung, sedangkan teman-teman yang sudah di sini untuk tetap di sini karena pembahasan kita akan luar biasa pentingnya, banyak pembahasan-pembahasan yang penting yang akan kita uraikan pada kajian kali ini. Ya, musannif kan telah melanjutkan, kita telah selesai pembahasan tentang apa? Tentang jamak, ya kan? Tentang jamak, tentang qasar sudah selesai. Sudah selesai pembahasannya tentang jamak, tentang qasar sudah selesai. Kali ini kita akan membahas pembahasan tentang sholat Jumat, tentang sholat Jumat. Bahwasanya nanti musannif akan mengatakan sholat Jumat itu wajibnya atas siapa, kemudian yang tidak wajib itu siapa, kemudian kita akan membahas juga seorang musafir itu apakah dia wajib apa tidak, apakah dia itu boleh berpergian pada hari Jumat, itu semua juga kita akan bahas ya. Termasuk juga syarat sahnya sholat Jumat, syarat-syaratnya kita akan bahas pada pembahasan kita. Jadi teman-teman yang belum hadir untuk diberitahu bahwasanya agar tidak tertinggal, biar pengetahuannya itu komprehensif, pengetahuannya itu menyeluruh, tidak setengah-setengah, begitu ya. Begitu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita harus bersabar untuk mencari ilmu. Salah satunya apa? Bersabar istiqomah, begitu. Orang itu harus istiqomah di dalam apa? Mencari ilmu. Para ulama mengatakan apa? Yang saya sebutkan, yang saya tulis, bahwasanya para ulama mengatakan man lam yasbir ala dzullit ta'limi baqiya umuruhu ala amayatil jahalah. Jadi kalau orang yang nggak mau bersabar untuk dia itu merendahkan dirinya untuk mencari ilmu, artinya apa? Dia kan tunduk untuk mencari ilmu. Artinya apa? Merendahkan diri itu artinya apa? Mau mendatangi majelis ilmu. Dia mau menaklukkan dirinya untuk mendatangi majelis ilmu. Dia mau untuk datang ke majelis ilmu. Dia mau membuka pengajian majelis ilmu untuk datang kepada seorang guru, atau kalau kita online ya berarti datang di majelis ilmu ini seperti ini. Maka orang yang tidak bersabar, tidak mau bersabar untuk datang seperti ini, maka baqiya umuruhu ala amayatul jahalah. Maka hidupnya akan terus-menerus di dalam apa? Kegelapan kebodohan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzi al-akhirati wa dunya, ila izzi dunya wal akhirah. Kalau dia mau bersabar, maka dia itu akan apa? Akan mendapatkan kemuliaan dari ilmu itu. Ilmu kan mulia, ya kan? Maka orang itu harus berjuang, harus dia itu mau menundukkan dirinya untuk belajar ilmu agama. Kalau tidak, ya nggak akan pernah. Orang yang sombong, merasa dirinya tidak tahu, merasa dirinya itu tahu padahal dia tidak tahu, dan tidak mau datang ke majelis ilmu, tidak akan mengambil manfaat apa-apa. Dia tidak akan merubah dirinya, tidak akan apa? Tidak akan merubah dirinya. Oleh karena itu ini motivasi bagi kita semua. Maka alhamdulillah kita semua disadarkan menjadi hamba yang sadar manfaat ilmu agama, begitu. Orang itu harus berjuang untuk mencari apa? Ilmu agama. Kalau tidak berjuang maka tidak akan bisa. Maka dia akan apa? Dirinya akan terus dalam roda perputaran kebodohan. Kalau dia nggak mau bergerak, datang ke majelis ilmu, mendatangi majelis online seperti ini misalkan dengan guru yang fiqh, maka tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Baqiya umuruhu ala amayatil jahalah. Maka umurnya itu akan dihabiskan pada kegelapan kebodohan. Jadi manfaat ilmu itu luar biasa.
Oleh karena itu orang itu harus bisa menaklukkan dirinya, menaklukkan hawa nafsunya untuk hadir di majelis ilmu. Begitu. Kemudian yang kita katakan bahwasanya sekarang bab sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain kepada orang-orang yang nanti akan kita sebutkan. Ya, jadi sholat Jumat itu hukumnya apa? Fardu ain kepada orang-orang yang nanti akan kita sebutkan. Siapa saja yang wajib ain melaksanakan apa? Sholat Jumat. Siapa saja. Nanti akan kita sebutkan. Terlebih dahulu kita akan membacakan dalil-dalil berkaitan dengan sholat Jumat. Baik dari segi Al-Quran maupun secara hadis tentang sholat Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyat lis-salati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Ayat ini adalah menjelaskan tentang apa? Tentang wajibnya sholat Jumat. Nah, di situ kan disebutkan apa? Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Begitu. Sedangkan dari segi hadis itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban tentang sholat Jumat adalah hukumnya fardu ain, wajib ain. Itu beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Jadi sholat Jumat itu wajib atas setiap orang yang balik, atas setiap orang yang balik. Nanti akan kita sebutkan siapa saja yang wajib. Nanti kita akan sebutkan. Sebelum itu, kita tahu bahwasanya hari Jumat itu adalah hari yang paling mulia, hari terbaik di antara hari-hari yang lain. Iya, hari Jumat itu adalah hari terbaik. Oleh karena itu disebut dengan apa? Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari. Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari itu adalah hari Jumat. Bisa disebut bahasa Arab Jumat, Jumu'ah atau disebut Jumu'ah, begitu. Jadi hari yang terbaik dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhrija minha. Ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Muslim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hari yang paling bagus di mana di hari itu terbit matahari adalah hari Jumat. Kenapa alasannya? Pertama, karena pada hari Jumat itu diciptakan Sayyiduna Adam. Manusia pertama itu diciptakan pada hari Jumat. Itu setelah asar hari Jumat pada waktu asar. Kemudian Sayyiduna Adam dimasukkan ke surga itu juga hari Jumat. Dan dikeluarkan dari surga itu juga hari Jumat. Oleh karena itu hari Jumat ini menjadi hari terbaik. Hari yang paling bagus. Kalau ada orang bertanya, saya mau melakukan, misalkan melakukan tasyakuran ini dan ini, apakah hari terbaik? Hari Jumat. Silahkan lakukan hari Jumat. Karena itu hari yang paling baik, hari terbaik di dalam seminggu. Begitu. Hari terbaik di dalam seminggu. Kemudian kita mengatakan bahwasanya sholat Jumat, ini berarti pada hari Jumat, sholat Jumat, itu hukumnya wajib ain. Kita sudah baca secara hadis, kemudian juga secara ayat. Saya akan menambahkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yahtimanna ala qulubihim thumma liyakunanna aw liyahtimanna ala qulubihim thumma liyakunanna minal ghafilin.
Begitu. Layantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at. Hadis ini menunjukkan bahwasanya aula yahtimanna ala qulubihim tsumma la yakunanna minal ghafilin, gitu ya. Bahwasanya hadis ini menunjukkan orang itu wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena di sini disebutkan orang yang tidak sholat Jumat padahal dia wajib, maka dia termasuk orang-orang yang ghafil, minal ghafilin, begitu. Kemudian kita akan menyebutkan musannif rahimahullah memulai babnya dengan perkataannya wasyara itu wujubil jum'ah. Artinya apa? Syarat wajib Jumat. Syarat wajib Jumat artinya apa? Yaitu orang yang dengan sifat ini dia itu wajib ain melakukan sholat Jumat. Orang yang dengan sifat ini dia ini wajib ain melakukan apa? Sholat Jumat. Artinya nggak boleh dia meninggalkan sholat Jumat, hukumnya haram. Berarti orang-orang yang akan kita sebutkan ini wajib ain atas mereka. Wajib ain atas mereka melakukan apa? Sholat Jumat. Itu ada 7. Itu ada 7. Apa itu? Al-Islam. Yaitu pertama adalah agamanya Islam. Agamanya adalah agama Islam. Maka orang baligh, maka orang kafir, mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Apa maksud tidak wajib bagi orang kafir? Maksudnya adalah tidak wajib wujuba mutalabatin fid dunya. Artinya mereka di dunia ini tidak dikatakan kamu sholatlah Jumat padahal mereka kafir. Tidak dikatakan seperti itu. Jadi maksudnya tidak wajib orang kafir melaksanakan sholat Jumat itu kenapa? Karena mereka ini kafir. Karena ibadah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tidak wajib diminta untuk sholat Jumat di dunia. Tetapi dikatakan kepada mereka, kamu masuk Islamlah, kemudian kamu ini apa? Sholat Jumat, begitu. Kamu masuk Islamlah, kemudian kamu ini sholat Jumat. Sedangkan kalau dia masih kafir, maka tidak dikatakan sholatlah Jumat. Padahal dia kafir. Enggak, tapi dikatakan apa? Masuk Islamlah, kemudian kamu apa? Sholat. Kan begitu. Jadi ini artinya tidak wajib wujuba muthalabah fid dunya. Tidak wajib untuk diminta sholat Jumat di dunia pada kondisi mereka ketika kafir. Sedangkan di akhirat, nanti dia akan diazab gara-gara meninggalkan sholat Jumat. Mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat gara-gara statusnya apa? Kafir, tidak dikatakan sholatlah. Tetapi mereka nanti akan diazab karena meninggalkan sholat Jumat. Akan diazab karena meninggalkan kewajiban yang lain juga. Oleh karena itu, ini namanya tidak wajib dari segi apa? Meminta mereka untuk sholat. Tetapi kalau diazab gara-gara tidak melaksanakan sholat Jumat, apakah diazab? Diazab. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan masalah kakum fisakor. Masalah kakum fisakor qalu lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Jadi orang kafir disebutkan di dalam ayat Al-Quran tersebut bahwasanya mereka ini apa? Diazab. Kenapa? Karena mereka tidak sholat. Padahal orang kafir. Ini menceritakan orang kafir. Mereka diazab karena mereka tidak sholat. Berarti orang kafir ini di dunia nggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat karena posisinya, karena statusnya yang kafir. Karena statusnya yang kafir. Sedangkan kalau dia sudah masuk Islam, baru dikatakan bagi dia apa? Bagi dia sholat Jumat. Sedangkan kalau dia masih kafir, tidak akan sah. Ibadah itu tidak sah dilakukan oleh orang yang kafir. Sholat Jumat itu tidak sah dilakukan oleh orang yang kafir. Kemudian musannif mengatakan wal bulugh dan orang yang balik. Berarti kewajiban sholat Jumat ini adalah pada orang yang balik. Mengeluarkan atas hal ini berarti orang yang belum balik, yaitu anak-anak, itu tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib apa? Sholat Jumat. Kemudian musannif mengatakan wal aqlu dan berakal. Kewajiban sholat Jumat ini kepada orang yang berakal.
Berarti orang yang tidak berakal, ini siapa? Orang gila. Orang gila. Orang gila ini bagaimana maksudnya orang gila? Orang gila adalah orang ini la ya'rif ma yaqulu wa ma yaf'al. Ini namanya gila. Gila itu adalah dia itu sudah kehilangan, nggak bisa mengetahui apa yang dia katakan, nggak bisa mengetahui apa yang dia perbuat. Itu namanya gila, hilang akal. Orang seperti ini, orang gila, tidak wajib sholat Jumat. Tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena syarat wajib sholat Jumat itu adalah apa? Berakal. Berakal, begitu. Seperti itu. Kalau kita lihat syarat yang 3 ini, berarti kan di ibadah-ibadah lain juga ada. Nggak hanya di sholat Jumat saja syaratnya Islam, balik, berakal kan. Sholat-sholat yang lain juga syaratnya itu, ya kan? Syarat wajibnya juga sama itu. Nah, berarti 3 yang pertama ini adalah syarat yang mustarok. Artinya syarat yang semua ibadah, yaitu seperti sholat-sholat yang lain, itu syaratnya ini, yaitu apa? Balik, berakal, dan balik, Islam, balik, dan berakal. Berarti 3. Kemudian yang disebutkan musonif selanjutnya ini 4 hal yang ini khusus pada sholat Jumat. Artinya apa? Syarat ini wajib khusus pada sholat Jumat. Apa itu? Musonif rahimahullah mengatakan apa? Al-hurriyatu. Al-hurriyatu. Al-hurriyatu artinya adalah merdeka. Jadi orang budak dia itu tidak wajib sholat Jumat. Seorang yang budak dia itu tidak wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena mereka ini disibukkan untuk membantu tuannya. Disibukkan untuk khidmah ke tuannya. Oleh karena itu mereka ini tidak wajib sholat Jumat. Siapa? Budak. Sedangkan orang merdeka itu seperti kita. Kita ini orang merdeka namanya. Artinya bukan budak. Budak itu sekarang masih ada budak, cuma sangat sedikit. Karena dulu itu budak dihasilkan ketika misalkan ada peperangan dari Islam melawan kafir. Biasanya kemudian tawanan perangnya ini bisa dijadikan apa? Budak. Bisa dijadikan budak begitu. Islam ini agama yang memotivasi untuk memerdekakan budak, yang memotivasi untuk apa? Memerdekakan budak begitu. Kemudian, iya kan, karena banyak kafaroh itu di salah satunya itu apa? Memerdekakan budak, ya kan? Kafaroh, misalkan ada yang jima pada bulan Ramadan, siang bulan Ramadan, maka orang yang melakukannya, salah satu kafarohnya ini melakukan apa? Memerdekakan budak. Oleh karena itu Islam itu datang untuk memotivasi memerdekakan budak begitu. Kemudian wasihatu. Kemudian kedua adalah sehat. Artinya bukan orang sakit. Maksudnya bukan orang sakit ya orang yang dia itu tidak bisa melakukan sholat Jumat. Nah, begitu. Jadi dia itu orang yang sehat yang bisa melakukan sholat Jumat, bukan orang yang sakit. Kemudian sebelumnya disebutkan oleh musonif wal dzukuriyah adalah laki-laki. Syaratnya adalah laki-laki. Berarti apa? Pertama tadi 3 syarat yang tadi, kemudian ditambah laki-laki. Syarat wajibnya adalah laki-laki. Berarti yang wajib melakukan sholat Jumat itu laki-laki. Sedangkan perempuan itu tidak wajib. Perempuan itu tidak wajib. Melakukan sholat Jumat itu tidak wajib. Tetapi, nah ini yang kita tulis tadi, tetapi kalau seorang perempuan, dia tidak wajib sholat Jumat, ya kan? Kenapa kok tidak wajib? Karena para ulama mengatakan li'anna amruha binaan ala mubalaghati fit tasattur. Karena perempuan ini memang sebaiknya dia itu tidak keluar rumah. Makanya tidak diwajibkan. Karena sholat Jumat kan dia itu harus di tempat. Dia harus membutuhkan untuk keluar rumah, ya kan? Misalkan di masjid, misalkan. Maka oleh karena itu kalau diwajibkan ini
tidak sesuai, atau kalau diwajibkan maka perempuan ini kan kebanyakan perkaranya ini memang tertutup. Nah, oleh karena itu tidak diwajibkan atas setiap perempuan, begitu. Lianna aglabu umurin nisa'i mubalaghatun fit tasattur binaan ala al mubalaghati fit tasattur. Begitu. Jadi perempuan kan memang lebih baik itu di rumah. Perempuan itu memang lebih baik di rumah, oleh karena itu kan dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa aqrabu ma takunul mar'atu ila wajhillahi idza kanat fi qa'ri baitiha. Jadi perempuan itu akan dekat melakukan ketaatan jika senang di rumah, tidak suka keluar, begitu. Oleh karena itu banyak perkara-perkara agama dibangun atas hal ini. Misalkan misalkan perempuan tidak wajib sholat Jumat ya karena mengharuskan dia untuk keluar rumah. Maka kalau seandainya diwajibkan, oleh karena itu tidak wajib. Kita membahas wajib apa tidak, ya kan? Tidak wajib. Kemudian kalau seandainya perempuan ini sholat Jumat, apa hukumnya? Pertama, kalau seandainya perempuan sholat Jumat, yaitu datang di Jumatan laki-laki, artinya dia sholat Jumat di belakang imam, ya kan? Bukan mereka sendiri yang mendirikan perempuan sendiri, bukan. Tetapi dia sholat di belakang imam. Yaitu ada laki-laki yang mendirikan sholat Jumat, kemudian dia ikut. Kan biasanya kita lihat juga ada beberapa perempuan yang melakukan itu. Itu hukumnya sah. Itu hukumnya pertama sah dan mendapatkan pahala. Jadi sah dan mendapatkan pahala dan tidak wajib dia melaksanakan sholat zuhur setelahnya. Jadi sudah menjadi ganti, artinya sudah cukup sholat Jumat itu baginya dan tidak wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat zuhur setelah itu. Jadi tidak wajib. Jadi kayak laki-laki yang melaksanakan sholat Jumat, gugur sholat zuhur, begitu juga kalau perempuan mereka melakukan sholat Jumat, artinya datang kepada sholat Jumat yang didirikan oleh laki-laki, kemudian sholat di belakang imam tadi, artinya menjadi makmum, maka sah. Sholatnya sah, mendapatkan pahala, dan tidak wajib mengganti. Tidak wajib mengganti. Artinya apa? Ya sudah tidak memiliki kewajiban untuk sholat zuhur. Tidak memiliki kewajiban untuk sholat zuhur. Begitu. Kita lanjutkan. Kemudian, syarat selanjutnya adalah alistiton. Alistiton itu adalah mustautin. Artinya apa? Dia tinggal di bangunan, baik bangunannya itu terbuat dari batu atau terbuat dari kayu, dan dia ini tidak meninggalkan rumah itu, tidak meninggalkan tempat tinggalnya. Baik pada musim panas, musim dingin tidak meninggalkan. Ya artinya dia sudah berniat bahwasanya dia terus di situ. Ini namanya mustautin. Ini namanya apa? Mustautin. Jadi dari awal harus kita pahami apa pengertian mustautin agar bisa membedakan dengan mukim. Karena mukim itu tidak tentu mustautin. Tidak tentu dia itu mustautin, mukim. Iya, mukim ini kebalikan dari musafir. Mukim itu tidak tentu mustautin. Tidak tentu mustautin. Kenapa? Karena orang ada terkadang dia mukim, kemudian dia tidak berniat untuk terus di situ. Misalkan dia nanti dia tinggal, misalkan dia berpergian, tujuannya di Jakarta. Kemudian saya akan di Jakarta selama seminggu. Artinya ketika 7 hari itu, niat dia 7 hari di Jakarta, membuat dia itu mukim di Jakarta. Tetapi bukan mustautin, karena dia tidak berniat terus di Jakarta. Dia tidak berniat untuk terus lamanya di Jakarta. Tidak. Maka mustautin ini artinya adalah ketika seseorang memiliki bangunan untuk sebagai tempat tinggalnya, dan dia berniat di situ terus dan tidak meninggalkan daerah tersebut kecuali dengan hajat, kecuali dengan keperluan. Artinya memang dia kalau mau pulang ya di situ. Ini namanya mustautin. Ini namanya apa? Mustautin. Maka sholat Jumat itu tidak wajib bagi siapa? Bagi musafir berarti kan? Orang yang berpergian itu tidak wajib sholat Jumat. Orang yang berpergian tidak wajib sholat Jumat.
Jadi kalau dia ini musafir, misalkan dia lagi bepergian, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena dia musafir. Karena dia musafir. Nanti akan kita jelaskan. Nah, kemudian bagi orang yang bermukim di suatu daerah, misalkan tadi kisah kita yang dia itu pergi di Jakarta niatnya 7 hari, berarti dia ketika berniat 7 hari itu dia itu sudah mukim, karena orang itu dikatakan mukim apabila dia sudah berniat 4 hari secara sempurna tinggal di suatu daerah. Kalau dia sudah berniat 4 hari secara sempurna tinggal di daerah tersebut, dia dikatakan mukim. Dia dikatakan apa? Mukim. Kalau orang ini mukim, kalau dia ini orang yang mukim, misalkan tadi 4 hari secara sempurna ini bagaimana sih? Begini, kalau seandainya ada orang berniat, saya masuk di kota, kita misalkan tadi kota Jakarta, saya ini masuk di kota tersebut hari Minggu. Saya berniat keluar hari Sabtu. Maka pada ketika Jumat, ketika dia di Jakarta, wajib Jumatan. Wajib untuk sholat Jumat ketika dia mendengar nida sholat Jumat. Kalau dia di daerah yang di luar daerah yang tidak didirikan sholat Jumat, kalau dia mendengar di daerah lain yang didirikan sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat, atau di daerah tersebut didirikan sholat Jumat, dia juga wajib sholat Jumat. Jadi tergantung. Kalau misalkan dia itu di daerahnya, di luar daerah, dan dia itu tidak didirikan di luar daerah itu sholat Jumat, dan dia mendengar daerah sebelahnya didirikan sholat Jumat, maka dia wajib sholat Jumat di daerah yang dia mendengar sholat Jumat di situ. Mendengar azan dari orang yang sholat Jumat di situ. Maka dengan contoh ini, dia wajib sholat Jumat. Kenapa? Karena dia tadi niatnya untuk keluar dari Jakarta hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Dia masuk hari Minggu, dia niat keluar hari Sabtu misalkan. Maka ini kan sudah 4 hari secara sempurna. 4 hari secara sempurna itu dihitung selain hari masuk dan hari keluar. Itu 4 hari secara sempurna. 4 hari secara sempurna, misalkan kita sekarang mau ke Jakarta, niatnya itu adalah datangnya hari Minggu, keluarnya hari Sabtu. Datangnya hari Minggu ini tidak dihitung. Jadi ketika hari Minggu, mulainya ini kan Minggu, berarti maghrib sudah mulai hari kedua. Kemudian dihitungnya kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ini sudah 4 hari. Kamis ini sudah 4 hari secara sempurna. Karena niatnya dia mau keluar hari apa? Dia niatnya mau keluar hari Sabtu. Maka oleh karena itu, dia itu wajib sholat Jumat ketika hari Jumat di situ. Kenapa? Karena dia sudah berniat 4 hari, lebih dari, dia berniat 4 hari secara sempurna. Bahkan dalam contoh kita ini lebih dari 4 hari. Maka dia itu apa? Dihukumi mukim, bukan musafir. Kalau niatnya seperti itu, ya. Kalau niatnya seperti itu, maka dia dihukumi apa? Mukim, wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat itu wajib menghadiri sholat Jumat. Begitu. Kemudian Musannif rahimahullahu ta'ala menyebutkan, sedangkan syarat sah wa syaraitu fi'liha thalatha. Syarat sah, ini syarat sah yang akan disebutkan. Untuk dilaksanakan sholat Jumat itu ada 3 hal. Ada 3 hal. Yang pertama, antakunal baladu misran au qaryatan.
Artinya apa? Artinya sholat Jumat itu sah jika dia didirikan di suatu daerah, yaitu apa? Daerah yang para penduduk itu tinggal di situ. Jadi ada penduduk-penduduk yang tinggal di situ, maka disitulah sahnya didirikan sholat Jumat, begitu. Ini musonif ini menggambarkan dengan apa? Antakunal baladu misron au qaryatan, begitu. Ini artinya apa? Ya memang di situ ada mustautin yang tinggal di situ. Jadi daerah yang tinggal di situ. Ada yang disebut Mesir, ada yang disebut Korea. Misron itu adalah ketika daerah tersebut itu ada pasarnya, kemudian ada kodinya, begitu. Ini namanya Mesir. Kalau karya, desa, itu adalah ketika daerah tersebut tidak ada pasarnya. Jadi zaman dulu kalau seperti itu disebut apa? Korya. Seperti itu ibarat para ulama itu disebut apa? Korya. Artinya desa itu ketika tidak ada pasarnya, sedangkan Mesir itu ada pasarnya, lebih besar lagi. Jadi boleh dilaksanakan di situ. Artinya apa? Ya artinya sholat Jumat itu dilaksanakan di pemukiman yang ada penduduknya, yang ada orang mustautin di situ, baik itu desa atau Mesir. Begitu. Yang di situ ditempati oleh orang-orang mustautin. Begitu. Kemudian kita sebutkan, berarti sholat Jumat itu harus dilaksanakan di situ, tidak di luarnya. Jadi harus dilaksanakan di daerah tersebut, yang memang daerah tersebut apa? Yang itu ditinggali oleh penduduk. Misalkan kita gambarkan ya desa pada zaman sekarang, yang itu ditinggali oleh penduduk, di situ dilaksanakan sholat Jumat, bukan di luar daerah, bukan di luar daerah, gitu. Kemudian syarat selanjutnya yang disebutkan oleh musannif rahimahullah, sebelum menginjak ke syarat selanjutnya dari musannif, saya akan menambahi bahwasanya kan kita tahu orang musafir itu tidak wajib sholat Jumat seperti yang kita gambarkan. Lalu orang yang dia itu wajib sholat Jumat, dia tidak boleh safar, tidak boleh melakukan berpergian. Sekira berpergiannya itu dia kira dia tidak akan bisa melaksanakan sholat Jumat, maka haram. Kalau dia tahu misalkan di jalan dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, atau dia tahu bahwasanya nanti di tujuannya kalau ketika sampai dia tidak bisa melakukan sholat Jumat, maka dia haram melakukan berpergian ketika fajar. Artinya setelah fajar, setelah subuh. Jadi setelah subuh dia nggak boleh berpergian. Kalau catatannya apa? Pertama setelah subuh, kedua bahwasanya dia itu nggak berpergian, artinya nggak boleh berpergian ketika dia itu tahu bahwasanya di jalan atau di tempat dia tidak bisa melakukan sholat Jumat. Kalau dia tahu gara-gara berpergian dia ini tidak bisa sholat Jumat, maka haram berpergian baginya. Maka haram. Nggak boleh. Berarti kalau dia tahu bahwasanya oh, nanti di jalan akan bisa saya mampir ke masjid untuk sholat Jumat, ya boleh. Atau di tempat tujuannya nanti dia bisa sholat Jumat, ya boleh. Tetapi kalau sudah masuk fajar, sudah masuk subuh,
Kemudian dia ini tahu bahwasanya ketika dia berpergian dia akan terlewat sholat Jumatnya, nggak bisa melaksanakan sholat Jumat, maka haram berpergian baginya. Maka hukumnya haram. Kenapa? Karena dia berpergian sudah masuk fajar, sudah masuk subuh. Berbeda kalau dia berpergiannya sebelum sholat subuh, beda lagi itu ceritanya. Ini karena dia berpergiannya ketika apa? Fajar. Ketika setelah sholat subuh. Artinya sudah masuk waktu subuh, kemudian dia melaksanakan berpergian. Walaupun belum masuk waktu sholat Jumat. Karena sholat Jumat masuk waktunya ketika zuhur. Walaupun, kenapa? Karena kalau sudah masuk waktu subuh, berarti ini hari ini sudah dikaitkan dengan sholat Jumat, sudah sama dengan Jumat harinya ini. Sudah masuk waktu Jumat. Walaupun belum masuk waktu sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu masuknya kapan? Zuhur, waktu zuhur. Sedangkan dia misalkan pagi hari berpergiannya. Maka nggak boleh ini. Ketika dia tahu bahwasanya dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di jalan, yaitu di tengah-tengah perjalanan, atau di tempat tujuan. Tapi kalau dia tahu bisa, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun berpergiannya ini kita katakan itu hukumnya apa? Haram. Walaupun berpergiannya itu untuk ketaatan. Misalkan, oh saya mau melaksanakan ketaatan, mau melaksanakan umroh misalkan, ini kan ketaatan. Nah, tetapi dia berpergiannya, dia tahu bahwasanya berpergiannya setelah fajar, kemudian dengan fajar, itu setelah fajar, kemudian dia tahu bahwasanya dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, haram. Hukumnya haram dia berpergian. Kenapa? Karena dia itu sudah masuk waktu Jumat, sudah masuk hari apa? Hari Jumat. Walaupun sebelum tergelincirnya matahari dia pergi. Yaitu pagi hari misalkan, waktu duha. Waktu duha ini kan belum masuk waktu zuhur kan? Sedangkan sholat Jumat ini wajibnya kapan? Ketika sudah zawalul syams. Ketika sudah matahari ini apa? Tergelincir. Sedangkan waktu duha ini belum masuk waktu zuhur. Tetapi tetap haram ketika dia tahu, ketika dia mengira bahwasanya dia tidak akan bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat nggak bisa dilaksanakan sendiri. Sholat Jumat. Gimana mau sholat sendiri? Sholat Jumat. Masih. Kemudian, kita lanjutkan. Selanjutnya syarat kedua, maka syarat-syarat yang disebutkan oleh musonif ini adalah berdasarkan yang dilihat dari Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Sallu kama ro'aitumuni usolli." Sallu kama ro'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Kan begitu. Artinya apa? Ini disebutkan karena dari Rasulullah. Ketika dilihat dari sholatnya Rasulullah ini bagaimana sholat Jumatnya. Begitu. Kemudian syarat yang kedua, an yakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ati. Berarti syarat yang kedua adalah jumlahnya itu harus 40. Jumlahnya itu harus 40 orang dan 40 ini semuanya itu dari ahli Jum'ah. Yaitu semuanya orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat ini minimalnya 40. Siapa 40 ini? Adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa tadi? Yang tadi, yaitu orang yang laki-laki, orang mukallaf, orang laki-laki, merdeka, mustautin, begitu. Berarti kalau seandainya jumlahnya ini 40, tidak ada yang mustautin, ya nggak sah. Kalau jumlahnya 40, semuanya laki-laki yang belum balik, ya tidak sah.
Atau jumlahnya ini mustautinnya 39, sedangkan yang satu atau selebihnya ini semuanya bukan mustautin, maka menurut pendapat ini tidak sah, yang harus mensyaratkan 40 orang. Menurut pendapat ini tidak sah, yang harus mensyaratkan apa? 40 orang dengan sifat-sifat yang kita sebutkan. Berarti sholat Jumat itu sah dilakukan oleh 40 orang ini, walaupun 40 ini dengan imam. Walaupun 40 ini dengan imam, artinya 39, kemudian ditambah 1 dan itu imam. Maka sah. Maka itu apa? Hukumnya sah sholat Jumatnya. Hukumnya sah. Berarti memang harus 40 laki-laki dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian musannif menyebutkan ini ya. Kemudian kita akan menyebutkan satu syarat yang belum disebutkan musannif, yaitu apa? Sholat Jumat ini kan tadi kita katakan harus berada pada satu daerah, ya kan? Didirikan dalam satu daerah yang ada pemukimannya. Musannif tadi mengibaratkan dengan Korea atau Mesir, ya kan? Itu juga disyaratkan kalau didirikan tidak boleh ada Jumatan lain pada satu daerah yang mendahulunya. Itu syaratnya. Yang mendahulunya atau yang membarenginya. Kalau bareng Jumatan pada satu daerah ada 2 Jumatan, kalau bareng maka hukumnya kedua-duanya tidak sah. Atau salah satu mendahului yang lain, maka yang didahului hukumnya apa? Tidak sah. Maka syaratnya tidak dibarengi, juga tidak didahului oleh Jumatan yang lain yang dalam satu daerah. Berarti syaratnya apa? Tidak ada Jumatan lain yang mendahuluinya atau yang membarenginya dalam satu daerah tersebut. Tidak ada. Kalau seandainya dalam satu daerah, dalam satu kampung tadi kita sebutkan, kemudian ada 2 Jumatan, dan yang satu ini mendahului, maka yang mendahului ini yang sah. Sedangkan yang didahului ini Jumatannya tidak sah. Jumatannya apa? Tidak sah. Begitu. Ini pertama yang perlu diketahui, orang ini mendahului dari mana? Mendahului ini adalah bitaharrumil imam, yaitu imamnya lebih dahulu membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Ini namanya mendahului. Kalau Jumatan yang satunya ini imamnya belum takbiratul ihram, sedangkan Jumatan yang tadi imamnya sudah takbiratul ihram, maka dikatakan yang dahulu ini yang tadi yang mengucapkan takbiratul ihram lebih dahulu. Berarti mendahului ini bukan masalah siapa yang selesai sholatnya duluan, bukan. Tetapi yang siapa yang mengucapkan takbiratul ihram duluan. Yaitu siapa? Imamnya berarti kan. Yang mengucapkan takbiratul ihram duluan, maka dialah yang dikatakan mendahului, dan ini yang sah. Sah yang mendahului, tidak sah yang didahului, ini jika catatannya di dalam daerah tersebut itu mungkin untuk berkumpul dalam satu Jumatan. Jadi yang dahulu sah, yang belakangan tidak sah, ini jika dalam satu daerah tersebut memang mungkin untuk dikumpulkan pada satu Jumatan, kemudian dia membuat 2 Jumatan. Jadi orang-orang yang semuanya itu kalau dikumpulkan dalam satu Jumatan ini bisa, kemudian dia melakukan 2 Jumatan, maka ini yang dihitung siapa yang dahulu. Yang dihitung siapa yang dahulu melakukan takbiratul ihram. Itu yang sah. Berarti ini berkaitan dengan apa? Dengan kalau memang
mungkin untuk dilaksanakan satu Jumatan, kemudian dia melaksanakan 2 Jumatan pada satu tempat itu tadi, pada satu wilayah tadi. Sedangkan kalau seandainya nggak bisa dilakukan dalam satu Jumatan, ini nggak bisa, artinya apa? Dilaksanakan dalam satu tempat, satu masjid itu nggak bisa, nggak muat, nggak bisa, nggak mampu. Maka boleh dilaksanakan di Jumatan yang lain, artinya di tempat yang lain pada satu kampung itu, dan kedua-duanya ini sah. Kenapa? Karena ini asyura al-ijtima, karena sulit untuk berkumpul dalam satu tempat. Oleh karena itu inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman Rasulullah dan para khulafa Rasyidin. Mereka ini mendirikan sholat Jumat ya satu tempat saja. Jadi para ulama mengatakan limtina ta'addudiha bimahalliha idlam tuqam fi asrin nabi wal khulafa'ir rasyidin illa fi maudhi'in wahid. Jadi pada zaman Nabi, pada zaman khulafa'ur rasyidin itu memang dilaksanakan dalam satu tempat. Jumatan itu dilaksanakan dalam satu tempat, artinya dalam wilayah itu dilaksanakan dalam satu tempat. Illa in kathura ahluhu wa asura ijtima'uhum bimakanin. Nah, begitu. Kecuali yang kita sebutkan tadi, jika memang nggak bisa berkumpul jamaahnya ini di dalam satu tempat. Bimakanin wahidin nggak bisa. Kalau seperti itu, maka boleh ta'adudul Jum'ah, boleh mendirikan sholat Jumat di tempat yang lain, artinya di desa tersebut, masih di desa tersebut, di masjid yang lain, biar mudah difahami, maka boleh. Jadi ada 2 masjid yang mendirikan sholat Jumat dalam satu desa, boleh. Alasannya apa? Alasannya karena tidak bisa, tidak muat, tidak cukup, tidak bisa, kesulitan untuk dikumpulkan dalam satu masjid, maka boleh 2 Jumat dan kedua-duanya sah. Karena Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika, ini kan sebenarnya ibaratnya Imam Syafi'i, beliau yang tidak membolehkan Jumatan itu ada 2 ini dalam satu daerah, ini beliau. Tetapi ketika beliau masuk Baghdad, para ulama mengatakan li'anna Syafi'iyya dakhala Baghdad wa ahluha yuqimuna bi Jum'ataini wa qila thalathan fala yunkiru alaihim. Jadi ketika Imam Syafi'i masuk kota Baghdad, dan beliau ini melihat di kota Baghdad itu mereka itu mendirikan 2 Jumatan. Ada 2 tempat didirikan sholat Jumat. Atau bahkan dikatakan 3. Al-Imam Asy-Syafi'i ini tidak mengingkari mereka. Padahal nasnya itu dari Imam Syafi'i yang tidak membolehkan apa? Tidak membolehkan ada ta'adudul Jum'ah. Tidak membolehkan ada 2 Jumatan dalam satu wilayah. Tapi Imam Syafi'i ketika masuk Baghdad dan melihat penduduknya ketika sholat Jumat itu ada di 2 tempat, Imam Syafi'i tidak mengingkarinya. Imam Syafi'i tidak mengingkarinya. Beliau tidak mengingkarinya. Ashabul wujuh dari Imam Syafi'i, para ulama ashabul wujuh mengatakan Imam Syafi'i tidak mengingkari karena apa? Karena ketika itu memang sulit untuk dikumpulkan dalam satu tempat. Oleh karena itu beliau sudah dibolehkan oleh beliau. Oleh karena itu ashabul wujuh yang memahami ini, dan ini adalah kebanyakan, jadi para ulama kebanyakan ini memahami seperti ini, bahwasanya nas Imam Syafi'i yang beliau ini melarang ta'adudul Jum'ah, beliau ini melarang ada 2 Jumatan dalam satu wilayah, itu mereka gambarkan ketika memang ketika memang mungkin dikumpulkan dalam satu tempat kemudian dibuat 2 tempat. Itu yang dilarang oleh Imam Syafi'i. Mungkin dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian kok buat 2 Jumatan, inilah yang dilarang oleh Imam Syafi'i. Dan inilah yang sah, yaitu yang mana? Yaitu yang sah yang dahulu, yang terlambat itu tidak sah. Yang terlambat itu artinya yang dia didahului, takbiratul ihramnya itu yang tidak sah.
Sedangkan kalau misalkan posisinya karena tidak bisa berkumpul dalam satu tempat, satu Jumatan, maka kalau seperti itu, kedua-duanya sah. Sahhati sabiqatu wal masbuqah. Sah yang dahulu dan sah yang terdahului. Begitu. Seperti itu. Itu ashabul wujuh yang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i seperti itu. Begitu. Kemudian kita sebutkan bahwasanya musannif rahimahullah melanjutkan syaratnya itu harus apa? Yang ketiga, an yakunal waktu baqiyan. Syaratnya itu waktu zuhur itu masih ada. Artinya apa? Sholat Jumat itu bisa jatuh. Sholat Jumat sebagai sholat Jumat, itu semua bagian sholat Jumat itu harus berada pada waktu zuhur. Semua bagiannya harus ada pada waktu zuhur. Artinya semua bagiannya itu apa sih? Yaitu khutbah dan sholat Jumat. Itu yang harus ada pada waktu zuhur. Kalau seandainya ini satu kampung terlambat semua, zuhur mau habis, nggak cukup untuk melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Artinya dua khutbah dan sholat Jumat ini jika dilaksanakan maka akan keluar dari waktu, maka mereka sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Kenapa? Karena syarat sholat Jumat itu waktunya semua bagian sholat Jumat itu harus berada pada waktu apa? Zuhur. Nggak boleh ketika sudah keluar waktu zuhur. Artinya nggak boleh itu apa? Nggak bisa dilaksanakan sholat Jumatnya. Kalau sudah misalkan khutbahnya pada waktu zuhur, kemudian sholatnya pada waktu asar, nggak bisa. Maka harus dilaksanakan apa? Sholat zuhur, nggak sholat Jumat. Gugur sholat Jumatnya, karena nggak sah. Maka syaratnya itu apa? Semua bagian dari sholat Jumat. Semua bagian itu apa? Yaitu dua khutbah. Dan sholat Jumat ini harus jatuh pada waktu zuhur. Maka kalau seandainya tidak cukup waktunya, sekira bahwasanya kalau dilaksanakan ini, maka ada bagian dari sholat Jumat yang jatuh pada waktu asar. Artinya dia gambarannya apa ya? Tadi terlambat tadi waktunya. Mereka semua ketiduran misalkan. Satu kampung ketiduran. Kemudian akhirnya terlambat. Dan masih tersisa waktu yang ini nggak bisa semuanya ini masuk pada waktu sholat zuhur. Nggak bisa semuanya ini masuk pada waktu zuhur. Maka kalau seperti ini apa yang dilakukan? Maka sholat zuhur, tidak sholat Jumat. Karena apa? Karena kehilangan syarat sahnya. Yaitu apa? Yaitu dia keluar dari waktu zuhur. Oleh karena itu, musannif selanjutnya mengatakan apa? Fa in kharajal waktu. Kalau seandainya keluar dari waktu, baik secara yakin atau secara dugaan. Au udimati syurut, atau kehilangan syarat-syaratnya. Jadi bisa karena sholatnya keluar waktu, atau karena kehilangan syarat-syarat yang tadi yang kita sebutkan. Apa yang kita sebutkan? Misalkan tadi sholat Jumat harus 40 orang mustaudin, ini nggak ada. Maka apa yang dilakukan untuk pendapat ini ya? Maka apa yang dilakukan? Sulliyat zuhron. Maka semuanya ini dan semuanya ada di situ ya. Semuanya ini harus melaksanakan sholat apa? Zuhur. Begitu. Walaupun misalkan nanti kalau sholat Jumat kan masih ada satu rakaat sholat Jumat, kemudian sebagian di sholat asar, enggak, dia harus sholat zuhur. Begitu.
Tapi kalau seandainya ini tadi ya menduga atau yakin keluar waktu, ya kan? Tapi kalau ragu, misalkan mereka ini di dalam sholat, kemudian ragu, mereka semua di dalam sholat kemudian ragu. Ragu ini bagaimana? Ragu waktunya ini masih ada apa tidak? Maka kalau seperti itu ya dilanjutkan sholat Jumat saja. Misalkan sekarang mereka lagi 1 rakaat sholat Jumat, kemudian ragu, misalkan kita contohkan keraguan ini adalah kalau kereta lewat itu biasanya jam 3. Kalau kereta lewat itu biasanya jam 3, artinya masuk asar. Ketika itu mereka sholat Jumat pada akhir waktu. Dan menimbulkan keraguan dengan kereta lewat itu. Mereka ragu jadinya. Ini jam 3 beneran apa tidak sih? Ragu. Kalau seperti ini, maka mereka lanjutkan sholat Jumat saja. Karena ragu, tidak menduga dengan dugaan yang tadi. Atau tidak tahu bahwasanya kalau memang tahu waktunya sudah keluar, ya sudah. Mereka ini sholat zuhur, tidak sholat apa? Tidak sholat Jumat. Begitu. Seperti itu. Pada pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan tentang fardu-fardu dalam sholat Jumat, yaitu tentang kita membahas khutbah, kita membahas sunnah-sunnah sholat Jumat juga. Jadi bagaimana sunnah-sunnah pada hari Jumat kita akan sebutkan. Dan di dalam misalkan kesunahan mendengarkan khutbah, terus kemudian kalau ada orang yang masuk masjid, kemudian imam khutbah, apakah dia sholat 2 rakaat dulu atau dia langsung duduk? Ini kita sebutkan besok pada pertemuan berikutnya. Seperti biasa, bahwasanya kita pada ini permasalahan fikihnya sudah selesai, artinya besok kita akan lanjutkan lagi. Sedangkan kita sudah membahas kemarin sifat Allah yaitu Al-Kalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat apa? Al-Kalam. Kemudian sifat Allah selanjutnya adalah sifat kudroh. Allah memiliki sifat kudroh. Kudrohnya Allah itu tamat. Artinya apa? Allah menguasai dengan sifat kudrohnya ini, Allah ini mengadakan makhluk dan mentiadakan makhluk. Al-ijad wal-i'dam. Jadi wazifah sifat kudroh ini adalah al-ijad wal-i'dam. Mengadakan makhluk dan mentiadakan makhluk. Berarti ta'aluknya sifat kudroh ini pada kaitannya sifat kudroh Allah ini pada sesuatu yang jaiz akli. Allah mengadakan makhluk, Allah mentiadakan makhluk ini dengan sifat kudroh Allah. Allah menghendaki makhluk, kemudian Allah menciptakannya dengan sifat kudrohnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka kaitannya sifat kudroh Allah itu bukan pada yang wajib akli, bukan juga pada yang jaiz akli. Bukan yang wajib akli artinya apa? Tidak bisa dikatakan apakah Allah maha kuasa untuk menciptakan sekutu baginya. Tidak bisa. Karena itu sesuatu yang apa? Yang mustahil akli. Tidak masuk kaitannya kudroh. Sifat kudroh Allah itu dengan ijad wal i'dam. Artinya apa? Ijad wal i'dam artinya apa? Yaitu pada sesuatu yang boleh ada, boleh tidak. Artinya apa? Artinya makhluk. Artinya makhluk. Sedangkan hal tersebut yang tadi itu adalah sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin ada. Adanya sekutu bagi Allah itu tidak mungkin ada. Makanya tadi tidak boleh dikatakan seperti itu. Salah perkataannya. Yang benar adalah sifat kudrah Allah itu berada atau sifat kudrah Allah ini ta'aluknya kaitannya pada sesuatu yang al-mumkinat, yang boleh ada, boleh tidak. Artinya makhluk. Bukan pada sesuatu yang mustahil, yang mesti tidak ada. Bukan sesuatu yang wajib, yang harus ada. Bukan itu kaitannya. Yaitu pada apa? Sesuatu yang boleh ada, boleh tidak. Artinya pada makhluk. Allah mengadakan makhluk, mentiadakan makhluk. Begitu. Itu kaitannya sifat kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Iya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan.
Sedangkan nanti yang ditulis bisa kita screenshot kemudian dijawab nanti di grup ya. Sedangkan kalau ada pertanyaan silahkan dibuka mikrofonnya. Izin bertanya Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan 2 Jumat, karena dari mustautinnya itu sebenarnya tidak mencapai untuk melaksanakan 2 Jumat. Tetapi karena di situ banyak orang yang dagang atau mukim, sehingga 1 Jumat itu tidak memungkinkan. Gitu. Apakah boleh 2 Jumat itu dilaksanakan dengan ditambah orang yang bermukim atau orang yang berdagang di sekitaran masjid itu, Ustaz? Yang pertama. 40 orang ini semuanya harus mustautin. Artinya kalau 40 orang kemudian dibagi 20 kemudian yang dagang dimasukkan ke sana yang enggak. 40 orang pertama harus mustautin semua. Begitu. Syaratnya itu. Jadi nggak bisa dipisah. Makanya kalau berkurang dari jumlah 40 menurut pendapat ini maka tidak bisa. Ya. Baik Ustaz. Yang kedua terkait dengan musafir itu, seandainya dia berpergian 10 hari, kemudian dia keluar hari Kamis, kemudian hari Jumatnya itu apakah masih dianggap musafir karena belum sampai 4 hari atau sudah dikatakan mukim itu Ustaz? Sehingga diwajib sholat Jumat. Diulangi pertanyaannya. Seseorang bepergian di hari Kamis, kemudian sampai ke tempat tujuan itu di hari Jumat. Gitu. Apakah itu masih dikategorikan musafir? Karena musafir itu kan 4 hari di luar hari datang dan masuknya gitu. Kata hari masuk dan keluarnya. Iya, tergantung niat dia. Niat dia ini mau keluar kapan? Kalau dia niatnya keluar itu setelah 4 hari atau 4 hari secara sempurna, maka dia wajib sholat Jumat di situ. Tetap artinya dia sudah menjadi mukim, statusnya sudah menjadi mukim dia. Ketika dia berniat 4 hari secara sempurna tadi yang kita sebutkan. Tapi kalau dia berniat tadi niatnya berapa 7 hari di situ, 7 hari di situ ya berarti jelas dia sholat Jumatnya wajib. Kalau sudah sampai tujuannya dan niatnya mungkin di situ 7 hari. Karena kalau niat 7 hari itu sudah mengeluarkan dia dari kondisi safar. Niatnya ya. Okay. Niat di situ 7 hari itu sudah mengeluarkan dia dari kondisi safar. Kalau dia niatnya saya 2 hari saja di situ, maka ya nggak apa-apa. Dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Dia musafir. Statusnya musafir karena setelah 2 hari saya mau pulang. Berarti bukan mungkin. Tidak wajib. Ya. Ya, selanjutnya. Baik Ustaz, jazakumullah khairan. Maaf Ustaz, saya menyambung pertanyaan yang sebelumnya. Di tempat saya selalu bukan selalu, pernah ada kurang jumlah jemaah sholat Jumat itu Ustaz. Bukan masyarakatnya itu tak banyak, cuma masyarakatnya itu selalu melewati masjid yang dekat dan lebih memilih masjid yang jauh. Jadi bagaimana itu Ustaz? Sementara kan kita tidak boleh memaksakan jemaah itu harus ke masjid terdekat gitu. Itu aja Ustadz, makasih. Iya, maka kalau seperti itu ya kita sarankan untuk satu masjid saja karena bisa. Untuk dijadikan satu masjid saja daripada 10 orang begitu. Iya. Ya, silakan. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dibuka mikrofonnya. Ustaz, bagaimana seandainya seseorang itu terlambat pada Jumat, ketinggalah dia dua tadi. Apakah kita harus sholat zuhur atau tetap melanjutkan sholat Jumat? Ya,
Ya, saya jawab. Ini Tambahkan. yang terakhir, nanti bisa dicatat ya teman-teman. Pertanyaan yang lain nanti ada waktu untuk di-screenshot oleh teman-teman admin. Iya, kalau orang terlambat bagaimana? Artinya dia mau sholat Jumat, kemudian mendapati imam pada rokaat kedua misalkan. Kalau dia masih mendapati imam dalam satu rokaat, misalkan dari rokaat kedua artinya dia ini terlambatnya ketika rokaat kedua, masih mendapati satu rokaat bersama imam, maka seperti ini dia lanjutnya menambah satu rokaat saja. Tetapi kalau dia mendapati imam setelah rukuk pada rokaat kedua, maka dia mengikuti gerakan imam, terus kemudian setelah imam salam dia menambah empat rokaat, yaitu sholat zuhur, begitu. Ya, saya kira cukup jelas. Kita akhiri, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti teman-teman bisa catat semua pertanyaannya, insya Allah kita jawab di grup atau di saluran. Ya, kita akhiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.